Saya sudah mengundang beliau ini sejak lama, namun karena kesibukan beliau dan sarana beliau sekarang baru berkenan hadir di Malam Channel. Mudah-mudahan tentunya podcast siang kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Namun di dalam podcast ini, di dalam video ini saya memberikan informasi dan gambaran buat kita semuanya. Saya bukan mengajak untuk mengcopy atau mengikuti atau menjadi follower dari narasumber. Saya memberikan informasi seputar trading, kemudian sistem trading, dan tentunya money management trading, supaya kedepannya sobat trader semuanya bisa memahami apa yang disampaikan narasumber, dan tentunya kita memahami layanan-layanan yang serupa yang seperti dimiliki oleh narasumber. Saya akan membahas tentang cash management dan BOC. Nah, ini tentunya berhubungan antara cash management dan BOC. Jadi masalah apa yang terjadi sudah cukup clear. Jadi memang kita sebagai trader harus hati-hati karena bagaimanapun tentu broker bisa bertindak sesuai aturan yang dimilikinya. Jadi kita kedepannya bisa lebih hati-hati lagi. Mas Hendry Ceker terkenal dengan BOC. Apa itu BOC? Oke, baik. Jadi kita mulai ya. Mungkin orang tuh malah nggak ada paling ya, penasaran. Nggak ada kayaknya ya. Apa BOC kan gitu. Lebih banyak yang lebih keren ya lagi. Tentunya penasaran karena BOC itu kan masuk juga di gosip-gosip juga gitu loh. BOC gitu, BOC Hendry Ceker gitu. Nah, kita akan bahas di sini biar lebih detail gitu. Siap. Jadi BOC itu adalah sistem, Pak. Sistem trading. Sistem trading, oke. Kan banyak tuh ada sistem trading. BOC itu adalah sistem trading. Ya. Benar ya? Ya. Oke, Jadi baik. kepanjangan dari BOC itu sebenarnya based on candle. Berdasarkan candlestick. Kenapa saya berdasarkan candlestick? Saya kebiasaan trading hanya melihat candlestick. Baik. Karena apa? Candlestick itu juga merupakan indikator, Pak. Indikator, oke. Tanpa ada candlestick ya kita tidak bisa menganalisa pasar tentunya. Nah, kita disediain indikator yaitu dengan candlestick itu, maka di situ terlihat jelas bahwasanya rekam jejak para pedagang antara powernya seller sama powernya buyer itu sangat terlihat jelas. Tinggal di mananya kita melakukan entry point-nya di situ. Ya. Terus digabung juga dengan beberapa chart pattern, terus support resisten, terus ya mungkin hanya itu aja yang sering-sering saya gunakan di situ. Nah, layanan BOC ini perlu saya tegaskan kembali bahwasanya tidak ada yang namanya layanan titip dana ataupun menjanjikan keuntungan dan investasi seperti investasi gitu ya. Jadi misalkan titip dana 5 juta dalam waktu 1 bulan atau seminggu nanti dia akan memperoleh 7 juta atau 10 juta. Dan itu sudah sering terjadi dialami oleh beberapa orang yang tertipu oleh layanan BOC itu. Itu sebenarnya bukan saya. Baik. BOC Jadi itu punya saya. ini sekaligus klarifikasi, Mas Hendry Ceker. Ya, silakan Mas. BOC itu adalah memang pure dari saya sendiri, nama saya sendiri, dan itu nama itu sempat dibantu oleh Pak Windy Agustin, dan saya merasa terima kasih oleh Pak Windy Agustin. Waktu itu saya menjadi edukator di EBS. Ya. Nah, di EBS itu saya bingung menggunakan sistem apa. Terus ditanya sama beliau, tradingnya gimana Pak? Ya, saya hanya melihat candle gitu. Candlenya yang gimana? Yang seperti ini yang melihat candle. Oh, bagusnya Mas Hendrik ini pakainya based on candle itu. Oh, berarti itu namanya based on candle Mas gitu kan. Terus ada inisiatif saya kasih nama BOC. Nah, terus setelah itu berjalan beberapa tahun, ada beberapa oknum yang memakai foto saya, memakai logo BOC, memakai nama di Telegram itu Hendry Ceker gitu kan, dan logonya juga logo BOC, dan fotonya kadang dipakai foto saya untuk adminnya itu, dia memberikan iming-iming jika Anda melakukan deposit 2 juta, 5 juta, 10 juta, mereka memberikan keuntungan dalam waktu seminggu ataupun sebulan dan lain sebagainya.
dengan dari 10 juta menjadi sekian, dari 1 juta menjadi sekian, seperti itu. Nah, saya tidak pernah memberikan layanan seperti itu, apalagi yang berhubungan dengan titip dana. Ketika Anda mau titip dana, mau trading, silakan follow saya. Silakan follow saya di layanan CopyTrade. Cuma Anda harus paham dengan risiko. Artinya begini, saya punya sistem trading yang namanya BOC, itu modal sedikit gimana caranya profit besar. Tapi bagaimana kalau MC? Nah, modal sedikit itulah yang sebenarnya resiko kita. Oke, silakan Mas Hendry Ceker minum-minum dulu sambil ngerokok. Kelihatannya Mas Hendry Ceker kalau tidak ngerokok ceritanya nggak lancar ini. Silakan sambil ngerokok. Iya benar Pak. Oke, baik silakan. Baik sobat trader semuanya, saat ini saya bersama narasumber Mas Hendrik Ceker. Beliau adalah trader yang sudah mengenal trading sejak 2009 sampai sekarang. Fokus lagi di tahun 2013 sampai sekarang dan menjadi full time trader. Beliau terkenal dengan BOC atau based on candle, dan tentunya nanti based on candle itu cara kerjanya seperti apa kita akan bahas setelah ini. Kemudian setelah itu akan terhubung dengan namanya cash management. Nah, tentunya cash management ini salah satu yang digunakan Mas Hendrik. Nah, cash management ini apa? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Supaya nanti ke depannya apabila Mas Hendrik Ceker ini mempunyai layanan lagi, sobat trader yang mau mengcopy tentunya sangat paham. Jadi tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa panik dan lain sebagainya. Mas Hendry Ceker sudah ready untuk berbagi dengan Maram Channel? Oke, siap, ready. Oke, Mas Hendry Ceker. Mas Hendry Ceker tadi sudah menyampaikan Mas Hendrik ini istilahnya sering menggunakan based on candle dalam menganalisa market ya. Tentunya ini termasuk trading system seperti yang disampaikan Mas Hendrik Ceker. Trading system ini kan melihat kapan open posisi, kapan close posisi, kapan cut loss posisi. Apa benar seperti itu Mas Hendrik Ceker? Iya. Oke. Jadi di sini izinkan saya sharing ya untuk teman-teman semua. Bukan berarti saya ini hebat. Belum ada apa-apanya dibandingkan trader yang sangat hebat-hebat di luar sana. Oke. Oke, jadi semua orang ketika dia berdagang, ketika berbisnis, dia mempunyai strategi masing-masing. Iya. Strategi masing-masing dan tentunya jarang ada kesamaan strategi tersebut. Dan ketika strategi itu berbeda, ya jangan sampai dia bilang, wah strateginya dia begini, strategi dia begini. Nah, itu sering terjadi di medsos, Pak. Jadi seolah-olah strategi dia bagus. Nah, saya mengakui kalau sistem saya itu belum ada apa-apanya dibanding strategi master di luar sana. Yeah. Dan saya tegaskan lagi bahwasanya saya ini bukan master. Saya nggak pernah memposisikan diri saya sebagai master. Ya. Baik. Saya masih banyak tahap belajar, artinya benar kata pepatah, belajarlah sambil mengajar. Nah, dan saya pun sampai sekarang pun masih banyak belajar ke senior-senior saya, terutama di pengendalian emosi, karena saya orangnya sangat emosional sekali ya Pak ya. Apa karena basisnya penjudi? Mungkin. Oke. Baik, berarti nanti Mas Hendry Ceker kedepannya perlu asisten yang benar-benar kuat imannya. Oh, sudah kita bangun, Pak. Udah dipersiapkan ya? Sudah, ini kita sudah mulai. Oke, baik. Silakan dilanjut. Jadi sistem BOC ini adalah based on candlestick, udah ya. Kita masuk di manajemen ini, Pak ya. Oke, jadi sobat trader semuanya, BOC masuk di sistem trading atau cara trading atau strategi trading. Kemudian setelah mengetahui tentang kapan open posisinya, kapan cut loss dan lain sebagainya, Mas Hendry Ceker menggunakan
money management seperti apa? Oke. Jadi trading kita kembali lagi mau MC, mau floating, mau apapun, yang penting hasil akhir dan apa yang sudah kita hasilkan dari trading tentunya. Yeah. Tidak perlu ketika MC kita dibully, ketika loss kita dibully dan lain sebagainya. Artinya begini Pak Marlon. Contoh begini, kita punya modal 1000 US dollar. 1000 US dollar. Yeah. Dan 1000 US dollar, pertanyaan saya ke teman-teman semua. Anda tanya ke saya aja, tanya ke saya aja. Silakan. Contoh Pak Marlam. Ya. Contoh Pak Marlam. Jadi money management yang saya gunakan adalah cash management. Paham ya Pak Marlam? Cash management, oke. Money management yang digunakan Mas Hendrik adalah cash management. Ya, silakan. Oke. Jadi Pak Marlam punya modal 1000 US dollar. Ya. Pak Marlam analisa dari A sampai Z. Ya. Peluangnya tahu Pak Marlam. Ini akan ada penurunan sekian pip, akan ada koreksi sekian pip. Dan entry point-nya itu di titik ini. Gitu. Oke. Ternyata modal Pak Marlam bukan 1000, maaf, 10.000. 10.000 ini kalau menurut money management salah satu mentor ini entry-nya 0,01, Pak. 0,01. Iya, ada yang bilang seperti itu, saya pernah ikut seminarnya. Baik. Terus ada juga yang bilang 0,10 bahkan 1 lot. Kalau modal 10.000 ya Pak ya? Iya. Oke, yang standar 1 lot lah ya. Karena kalau berdasarkan ini kan di broker lokal itu 1 lot aturan dia. Biasanya gitu. Iya. 1 lot. Nah, sudah analisa setengah mati, seharian analisa kita pantau pasar, kita lihat peluang-peluang kita tahu, range-nya kita tahu, terus resiko kita tahu, entry segitu Pak. Nah tujuan kita trading itu apa dulu? Saya full trader. Ya. Kalau saya entry 0,01, ketika saya ingin mendapatkan 10 dolar, saya harus profit 100 pip. Benar. 100 pip. Iya. Baru dapat 10 dolar. Iya. Nah, 10 dolar itu cukup nggak buat kita makan atau untuk kita hidup, biaya hidup di situ. Terus 10 dolar itu bisa nggak kecapai dalam hari itu juga kita dapat 100 pip? Belum tentu, karena 100 pip. Nah, kalau kita sudah tahu peluang harga, peluang di pasar, titik entry point-nya di mana, ya, kenapa kita gunakan lot 0,01? Ya, paham. Kita borong lah. Kalau saya tak borong, Pak. Jadi kalau contohnya, kalau ini ada dagangan bagus dan kita mempunyai analisa ini akan laris, kenapa kita tidak borong semuanya? Kenapa kita cuma beli satu? Begitu kira-kira? Iya. Baik, lanjut. Contoh begini Pak Marlam. Bentar lagi kan kurban. Ya. Hari Raya Kurban. Ya. Hari Raya Kurban tentunya akan ada banyak demand sapi, daging. Ya. Sapi lah. Sekarang ini, ya. Nah, sekarang ini atau sebelum Lebaran kemarin, sebelum Lebaran orang itu butuh uang. Iya. Benar nggak? Iya, benar. Untuk mereka melakukan Lebaran. Iya. Nah, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya memelihara sapi. Oke. Mata pencariannya hasil untuk makan dia hanya dari sapi. Iya. Kebutuhan dia untuk Lebaran Idul Fitri itu banyak. Saya harus jual sapi dong. Iya. Nah, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, saat itu pas sebelum Lebaran, supply ini berlebih orang jual sapi. Benar. Setelah Lebaran ini akan ada Lebaran Idul Adha, Lebaran Haji. Terjadi demand daging sapi yang sangat luar biasa. Ya. Dan mereka, para demand ini, yang menciptakan demand ini, dia tidak bisa berbelanja selain di lingkungan kita hidup itu.
yang satu Iya, itu. oke. Kita bisa tahu peluang itu dan kita punya peluang itu. Iya, Kenapa kita nggak borong sapi? oke. Kemudian nanti lebaran nanti kita jual. Nah, itu Baik, gambarnya karena seperti permintaan tinggi dan itu. mereka tidak bisa beli di tempat lain atau tidak ada dijual di tempat lain, hanya tempat di tempat kita. Kenapa kita nggak borong sapi? Tentunya nanti kita bisa jual lebih tinggi, Ya, keuntungan kita besar. Apa ya, kira-kira seperti itu? ya. Dan kita itu eh, dananya ada, Pak Marlam. Oke. Yang awalnya yang kerjaan kita jualan sapi dari petani kita jual ke pedagang yang hanya per hari itu hanya menjual 1, 2, 5 ekor. Ya. Tapi karena mereka para pencipta demand ini taunya beli sapi sama kita dan Ya, kita bisa membeli 100 bahkan 1000 sapi. ya. Kenapa kita nggak membeli itu? Oke. Karena kalau ya udah nanti aja Mas kita belinya nunggu pas Lebaran Haji aja. Salah. Kalau pas Tentunya Lebaran nanti harganya sudah mahal. mahal, belinya pas mereka Mending banyak pas murah melakukan supply. sekarang. Karena Nah itu kita sudah gambaran menganalisa yang akan nah, datang ini permintaan tinggi. permintaan Sekarang tinggi. orang belum. Banyak menciptakan supply saat ini. Ya, oke. Karena bentar lagi Lebaran Idul Fitri. Oke, Tuh. sebelum Nah, sebelum tentunya sebelum harganya naik kita sudah siap-siap beli dengan kondisi beli ya, banyak. Oke, baik, ya. paham. Oke, kecuali kalau ada nasib jelek kita di tengah jalan transportasi atau kita di saat proses pembelian sapi kita tampung di rumah, sapinya ada yang kena racun, ada Ada yang yang tiba-tiba sakit. sakit mati. Nah, itulah Nah, yang dinamakan saat kita terfloating, Pak Malam. oke. Jadi contoh seperti sapi tadi, ketika di perjalanan dari penjual peternak, bisa aja kita mengalami hal buruk, misalnya Hal buruk, mobilnya bro. jurang, otomatis Ah, sapinya mati semua, atau bisa jadi sakit, ternyata sapinya sakit kita nggak tahu, mati ah, separuh atau masih floating separuh. ya. Apa seperti itu gambarnya ketika kita memposisikan sebagai trader dengan cara Mas Andri Checker? Ya, saya memposisikan seperti itu, Pak. Terus Oke. gini, itu gambarannya. Nah, kita sudah tahu peluang, kita sudah tahu apa namanya peluang ya peluang. Kita Ya, sudah tahu peluang. peluangnya. Kenapa kok kita hanya gunakan lot kecil? Tapi saya nggak sarankan Pak. Saya nggak sarankan ke teman-teman. Artinya Tidak gini, untuk semua ini, teman-teman yang tidak menguasai. gini Pak, biar nggak salah pengertian. Ya. Jadi ini kan sharing. Itulah sistem yang saya gunakan. Yang saya jelaskan ini bukan untuk acuan teman-teman melakukan transaksi seperti itu. Oke, baik. Itu ya. Jadi kalau ada yang menggunakan seperti itu, tanggung jawab masing-masing trader. Masing-masing dong. Ya, jangan salahin saya. Gitu loh. Baik. Oke, baik. Gitu. Oke, Dan lanjut. ya kayak, nah, terus Oke. modal 10.000 Pak Marlam. Ya. Pertanyaan saya, ketika Pak Marlam melakukan modal 10.000, rata-rata ya, sekian persen, Pak Marlam entry satu lot, berapa resiko yang Pak Marlam sediakan? Ya, 10% atau Enggak, 5%. stop loss-nya berapa pip? Oh, rata-rata sekitar 30 sampai 50 pip. Yakin Pak Marlam? Ya, awalnya yakin, tapi entah kalau nanti di perjalanan saya nggak tahu. Oke, jadi berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan survei saya dari 100 orang, itu Iya, yang menjawab. oke. Oke, baik, baik. Ya, Kayak ya, Pak ya, Lontong ya, aja ya, ya ya. Pak ya. Ya, Apa, ya. Jadi Jadi kita pertanyaan Mas Hendri ke saya ini jebakan ini. Saya terjebak kan kali ini. Oke, enggak. saya akui, saya terjebak. Oke. Ya, itu salah satu yang misalnya saya ngalami. Jadi saya sudah menentukan 30 sampai 50 pip. Oke, tadi pertanyaannya apakah Pak Marlam tidak yakin dengan itu? Saat ini yakin, tapi nanti ketika ada pergerakan harga saya tidak tahu. Nah, Kemungkinan bisa goyah. Oke, lanjut. nah, oke. Jadi dari entry yang Pak Marlam entrykan satu lot ini, satu ada kemungkinan besar 70% Pak Marlam akan menghapus posisi SL
atau geser. Oke. Yang kedua, 60% Pak Marlam akan melakukan averaging. Oke. Menambah posisi. Oke. Dan ternyata pada manajemen Pak Marlam, udahlah saya modal 1000 entry 1 lot, ketika saya nanti minus $300, ini akan saya cut. Ya. Dan ternyata pada kenyataannya di pasar, 70% itu mereka hanya malah menambah posisi yang tadinya minus $300 sampai menjadi ribuan dolar. Oke. Akhirnya kacau MC. Jadi saya katakan disiplin seorang trader ini tidak benar-benar dijalankan dengan posisi yang disurvei Mas Hendry Ceker ini. Kebanyakan, jadi, Pak. Ya, jadi misalnya saya ini kan udah 30 sampai 50, katakanlah 300 kan 30 pip. Ini rata-rata trader ini tidak disiplin dengan yang sudah ditetapkan, akan geser-geser nanti biar 500, 1000 dan lain sebagainya. Itu yang disurvei Mas Hendry Ceker. Iya. Oke, lanjut. Oke, sekarang pertanyaan saya ke Pak Marlam adalah modal 10.000 Pak Marlam. Iya. Anda kena SL $300, sama saya modal $300 MC, ini sama nggak Pak Marlam? Sama-sama kehilangan 300. Tapi Pak Marlam nggak MC. Ya, tapi kan sama-sama kehilangan 300. Nah, cuma bedanya aja. Nah, bedanya aja kalau saya tadi yang satu SL, yang satunya MC. Kalau ada yang tahu tentunya jadi nama saya jelek kalau yang 300 MC. Oke, lanjut. Nah, posisi saya itu kebagian jeleknya Pak Marlam. Pak Marlam yang bagus ini. Oke. Jadi saya kena SL, nama saya masih baik, Mas Hendry Ceker, terkenal dengan trader MC6. Iya. Oke, baik. Begitu juga sebaliknya, Pak Marlam modal $300, entry 0,03, rugi $20 SL, saya modal $20 MC. Oke. Itu yang dinamakan cash management. Nah, cuma begini Pak Marlam. Ya, ketika saya modal 300 MC, ya batasan saya, resiko saya hanya 300. Saya mau entry lagi nggak bisa, mau nambah posisi lagi nggak bisa. Disiplin. Tapi Pak Marlam, ketika Pak Marlam modal $10.000, ketika Pak Marlam harga mendekati SL, ya itu yang saya jelaskan tadi, 70%, 60% mereka akan menggeser atau melakukan averaging dan minusnya akan bertambah banyak. Baik. Pak Marlam ya? Tentunya ini sangat merugikan dan akhirnya nahan dan habis. Ya. Oke. Dan masuk akal. Begini Pak Marlam, di dunia trading itu nggak ada yang namanya hebat, nggak ada yang namanya master. Oke. Saya tidak, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah memposisikan saya hebat dan saya sebagai seorang master. Hanya saya yang nyebut. Oh jangan Pak Marlam. Oh oke. Trader hebat. Oh iya, cuma Pak Marlam yang nyebut. Jadi padahal lebih hebat dari Pak Marlam gitu loh. Iya, saya kan belajar dari Pak Marlam nih. Iya. Nah, saya belajar dari Pak Marlam. Pak Marlam memberi julukan saya trader hebat. Wah, tentunya Pak Marlam ini sangat lebih hebat dari saya. Iya, ya alhamdulillah. Jadi ya kita akui hebat aja. Jadi dengan hebat itu kan kita juga lebih baik lagi ke depannya. Ya. Yes, lanjut Pak Marlam. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya, kenapa saya bisa MC sudah ya, saya jelaskan ya, penjelasan tadi udah. Yeah. Kenapa saya bisa profit ribuan %? Oke, ini yang ditunggu-tunggu ini. Ini. Baik sobat trader semuanya. Oke, ini kalau udah profit ribuan ini yang ditunggu-tunggu ini. Biar nanti bisa kepotong videonya. Mas Hendry Ceker agak geser ke kiri biar tengah. Iya. Wah, cakep. Oke. Wah, anak lampunya belum hidup ini. Iya. Oke, Mas Hendry Ceker sampai kemeringetan ya. Mohon maaf. Oke, sobat trader semuanya, tadi kita sudah mendapatkan
cash management, bagaimana menggunakan cash management. Jadi kalau yang menjelaskan itu pelaku itu detail gitu loh. Beda dengan yang nanti menjelaskan saya, tidak ada yang mengakui. Tapi kalau yang menjelaskan ini yang pelaku atau tradernya tentunya jadi masuk akal dan kita jadi paham tentang apa itu cash management. Kemudian seperti judul di video ini, cash management cara trader hebat entry checker cepat kaya dari forex trading. Nah, ini kuncinya ini. Ini kuncinya yang biar cepat kaya dari forex trading ya ini. Sebentar lagi kita akan bahas.